Yo 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 yo, welcome back to my channel. Kita di sini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari belajar di rumah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya. Dan kalau kamu belum mensubscribe, sungguh terlalu. Mungkin channel saya selalu menarik sampai kalian lupa untuk mensubscribe channelku. Maka saya minta tolong kepada teman-teman sekalian untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Kembali ke topik pembahasan kita, antara kelebihan dan kekurangan belajar di rumah. Maka akan saya awali dengan kelebihannya. Yeay! Seperti yang kita ketahui, dikarenakan wabah COVID-19 ini, kita semua dibatasi untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah, seperti sekolah, berbelanja, bermain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemerintah melaksanakan kebijakan membatasi kegiatan kita semua. Sampai-sampai sekolah pun harus dihentikan. Tapi bukan berarti kita semua libur dari belajar. Kita diharuskan untuk tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui kegiatan pembelajaran online. Lalu, apa sih kelebihan belajar di rumah? Efisien. Seperti yang teman-teman tahu, kemampuan belajar kita bervariasi. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Nah, bagi kamu yang merasa cepat dalam belajar, kamu tidak merasa khawatir. Kamu tidak perlu menunggu teman-teman lain yang kurang mengerti pelajarannya. Kamu bisa langsung melangkah ke materi selanjutnya. Lalu, buat teman-teman yang merasa lambat dalam menerima pelajaran, kamu juga tidak perlu khawatir karena kamu bisa lebih fokus di materi tersebut agar materi yang sedang kamu pelajari bisa lebih kamu pahami. Jadi, kamu dapat memaksimalkan waktu belajarmu dengan efisien. Lalu yang kedua adalah fleksibel. Let's say kamu adalah orang yang merasa lebih nyaman apabila materi yang kamu pelajari diterangkan langsung oleh gurumu. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kamu untuk melakukan eksperimen metode belajar yang tepat untukmu. Bisa jadi kamu lebih mendapatkan ketenangan dalam belajar dengan cara sendirian. Jadi, jangan anggap ini sebagai sebuah hambatan untuk belajarmu, tapi anggaplah sebagai sebuah kesempatan. Siapa tahu kamu lebih cocok belajar sendirian. Lalu selanjutnya adalah bebas jadwal. Kalau biasanya kamu belajar di sekolah itu jam 8 sudah harus duduk di dalam kelas atau jam 7 sudah harus duduk di dalam kelas, maka dalam belajar di rumah kamu bisa lebih bebas menentukan jadwal belajarmu. Apakah itu malam, apakah itu siang, apakah itu pagi. Intinya, dengan keadaan seperti ini, malah jangan jadi lalai untuk belajar. Kalau kamu lalai, aku akan menjadi zombie untukmu. Selanjutnya adalah keluarga. Berapa waktu yang kamu habiskan untuk keluargamu? Pagi-pagi kamu sudah harus berangkat ke sekolah. Siang-siang atau sore kamu biasanya melaksanakan bimbel. Lalu pada malam hari kamu sudah capek. Maka pada kesempatan ini kamu bisa lebih memaksimalkan waktu bersama keluargamu. Jangan malah asik sendiri dengan handphonemu masing-masing. Selanjutnya adalah akses. Mungkin di sekolahmu penggunaan akses internet dibatasi karena beberapa sekolah tidak memiliki akses langsung menikmati internet.
Maka dengan belajar di rumah, kamu bisa bebas menggunakan internetmu sebagai sumber belajar baru. Itulah kelebihan yang mungkin bisa kamu maksimalkan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Baiklah, itu tadi adalah kelebihan dari belajar di rumah. Lalu sekarang kita akan membahas tentang kekurangan belajar di rumah. Apa saja sih kekurangan belajar di rumah? Kalau tadi kita membahas tentang kelebihan belajar di rumah, maka agar fair, kita juga harus membahas tentang kekurangan-kekurangan belajar di rumah. Ayo, yang senang belajar di rumah, jangan sinis ya. Tetap subscribe channelku. Mari kita masuk ke pembahasannya. Kurang jiwa berkompetisi. Ketika kita belajar di kelas, pasti bapak dan ibu gurumu memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Nah, kalau kalian bekerjakan itu dengan teman-temanmu, kamu akan terpacu untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari temanmu. Kamu pasti tidak ingin kan nilaimu berada di bawah nilai temanmu? Jadi, dengan begitu kamu pasti akan selalu terpacu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, dengan begitu kamu bisa membuat orang tuamu bangga terhadap pencapaianmu. Lalu, apa yang kedua? Kurang melatih disiplin. Jam berapa kamu ke sekolah? Apakah jam 7? Atau jam berapa? Pasti kamu harus datang tepat waktu. Dengan begitu, kamu terlatih untuk melaksanakan semua kegiatanmu dengan disiplin. Coba kalau kamu datang ke sekolah terlambat, pasti bapak dan ibu gurumu akan memberikan kamu hukuman. Siapa yang mau dihukum? Aku sih tidak. Bagaimana dengan kamu? Tidak ada satupun dari kalian yang ingin dihukum, kan? Belum lagi contoh disiplin yang lain, seperti memakai seragam pada hari tertentu, atau batas mengumpulkan tugas yang telah ditentukan oleh bapak dan ibu gurumu. Selanjutnya adalah kurang bersosial. Misalkan aku membawa bekal dari rumah, kemudian aku melihat beberapa temanku tidak membawa bekal. Lalu, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Dengan keadaan seperti itu, apakah kita hanya berdiam diri melihat teman-teman kita lapar? Itu parah, teman. Itu parah. Seharusnya kita berbagi, kita makan bersama, kita kenyang bersama juga. Karena di kelas kita juga belajar bersama, tidak sendiri-sendiri. Iya kan? Jadi, kalau belajar di kelas atau di sekolah, kita bisa melatih jiwa sosial kita. Kita juga bisa melatih rasa empati kita dan juga memupuk rasa peduli terhadap sesama. Hal itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya belajar di rumah. Selanjutnya adalah rindu teman. Inilah hal yang kita rasakan saat ini. Kita rindu dengan teman kita. Kita juga rindu dengan guru-guru kita. Jujur, saya pun tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Kita, para guru pun rindu dengan murid-murid kita. Rindu dengan kamu. Rindu dengan kalian. Kok aku jadi malah curhat? Maaf ya teman-teman. Jadi, belajar di rumah juga memiliki kekurangan. Bukan berarti belajar di rumah itu tidak baik, tapi kita saat ini mengikuti keputusan pemerintah. Maka kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir dan akhirnya nanti kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan murid-muridku semua.
dan juga bertemu dengan kalian semua. Maka kesimpulan dari pembahasan kita adalah, mari kita manfaatkan momen ini untuk mengeksplor kemampuan diri kita untuk mencari metode belajar kita yang paling tepat. Dan akhirnya, saya, Arif Tripurba, izin pamit.